Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa, sahabat-sahabatku di mana saja berada, alhamdulillah hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih kondisi sehat, bugar, walafiat sampai pada hari ke-8 dari bulan suci Ramadan. Pada bincang kultum edisi 8 Ramadan ini, saya mengajak mari kita berbicara tentang kemuliaan sholat berjamaah. Ini bukan perkara yang baru. Semua orang sudah tahu, semua orang sudah sering dengar, tapi kesadaran untuk melaksanakannya ini yang belum. Dan kalau kita mau mencontoh Nabi, tidak ada jalan lain kecuali berjamaah. Jamaah ini, salat berjamaah ini adalah salah satu sunnah Nabi terbesar yang Nabi tidak pernah tinggalkan. Jadi Nabi, kalau kita membaca hadis sallu kama raaitumuni usolli, solatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku solat. Salah satu maknanya adalah kalau mau solat wajib, solatnya di masjid dan dilakukan berjamaah. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah contohkan sholat di rumah, kecuali sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, ya lakukanlah secara berjamaah di masjid. Kenapa tidak pergi berjamaah di masjid, Pak? Saya punya musola khusus di rumah Ustadz. AC-nya sejuk, karpetnya tebal, bersih, harum. Lebih khusyuk rasanya Ustaz, saya sholat di rumah daripada berjamaah di masjid, ribut, anak-anak ramai, sudah panas, pengap. Saya jawab, sebaik-baiknya sholat sendirian di rumah, sekhusyuk-khusyuknya sholat sendirian di rumah masih kalah dengan seburuk-buruknya sholat berjamaah di masjid. Jadi tidak ada ceritanya kalah. Karena orang kalau sholat berjamaah paling ringan pahalanya adalah 27 derajat dibanding orang yang sholat sendirian di rumah. Jadi kalau bapak ibu sholat sendirian di rumah khusyuk sampai menangis. Kemudian ada yang sholat berjamaah di masjid kualitasnya rendah, kurang khusyuk. Yang di masjid ini masih lebih hebat 27 derajat dibanding yang sholat sendiri di rumah. Sekarang Ramadan datang. Ya, biasanya kalau datang bulan suci Ramadan, semangat ke masjid itu meninggi. Peluang untuk berjamaah di masjid sangat besar. Rata-rata masjid itu ramai, apalagi kalau di awal Ramadan itu ketahuan. Sajadah yang baru dibuka masih kelihatan lipatannya, sarung juga rata-rata sarung baru, atau baru dibeli atau baru dibuka dari lipatannya, itu ketahuan. Oh, ini wajah-wajah baru nih, pendatang-pendatang baru. Tapi tidak apa-apa, semangat datang Ramadannya itu yang kita harus jemput. Jangan dicibir, wah begitu Ramadan datang hilang, Ramadan hilang juga, jangan. Kesemarakan, semangatnya mereka datang di masjid berjamaah karena datangnya bulan suci Ramadan itu harus dijadikan peluang untuk diambil, didakwahi sehingga mampu bertahan setelah selesai dari bulan suci Ramadan. Jadi, ayo jadikan Ramadan ini bulan berjamaah. Datang di masjid berjamaah. Apalagi pahala berjamaah luar biasa. Siapa yang sholat isya berjamaah di masjid,
Faka'annama salatul, seperti nisful lail, seperti orang yang sholat seperdua malam. Berapa itu seperdua malam? 6 jam. Mana kita pernah sholat 6 jam? Sholat Isya berjamaah seperti orang yang sholat nisful lail, seperdua malam. Apalagi siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, faka'annama sholatul laili kulluh, seperti orang yang sholat malam full satu malam. Jadi kalau ada pemirsa sholat tahajud di rumahnya, kemudian sudah tahajud witir, sudah witir capek, akhirnya mengantuk, lalu dia berpikir, saya tidak usah ke masjid deh, capek ini habis tahajud. Dia tidak pergi ke masjid sholat subuh gara-gara tahajud, salah hitung ini. Tahajud itu, sehebat-hebatnya tahajud, nilainya, pahalanya tidak bisa mengalahkan sholat subuh berjamaah. Karena paling lama kita sholat tahajud 2 jam. Hebat kalau 3 jam. Dari jam 2 sampai jam setengah 4 atau jam 4. Tapi sholat subuh berjamaah pahalanya 12 jam kita sholat. 12 jam. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berjamaah di masjid. Apalagi dengan sholat berjamaah, ukhuwah itu bisa jalan. Kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Karena orang kalau rutin berjamaah di masjid, naluri otomatis dia selalu duduk di tempat di mana dia biasa. Kalau dia biasa duduk di sudut kanan, ya selalu di situ. Kalau ada yang ngisi, tidak jauh dari kebiasaannya. Yang biasa di kiri terus. Yang biasa dekat imam terus. Sehingga begitu tidak ada, pasti orang bertanya, kemana si fulan? Mana fulana? Tidak ada berita. Pergi dilihat di rumahnya, dicek, ternyata beliau sakit. Coba manfaat sholat berjamaah luar biasa. Menyambung ukhuwah, silaturahim. Ada yang mengalami kesulitan ekonomi, cobaan, saling meringankan di masjid. Jadi masjid itu bukan cuma untuk sholat saja ya 5-10 menit, tapi di situ bisa terbangun interaksi sosial. Satu dengan yang lain sudah berkenalan, silaturahim nyambung, ukhuwah, persaudaraan, dan bisa si kaya membantu si miskin bekerja untuk si kaya. Ada anak lulus, di sana ada direktur perusahaan, anak kita bisa direkrut kerja. Itu buah dari silaturahim di masjid karena sholat berjamaah. Jadi kita hidupkan masjid dengan sholat berjamaah karena salah satu ciri orang yang memakmurkan masjid adalah rajin sholat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.